Selamat malam penonton sekalian. Selamat datang di podcast Suara Rakyat bersama saya Alexander dan rekan saya Zulkar. Nah, salam hangat untuk semuanya. Nah, hari ini kita mau ngobrol sesuatu yang seru yang melekat di kehidupan kita sehari-hari. Tahu apa teman-teman? Nah, yaitu fasilitas umum seperti taman, halte bus, dan juga beberapa hal, misalnya juga tempat sampah yang itu merupakan semua titipan kita bersama. Bagaimana, Alex? Ya, betul. Tapi sering kita lihat fasilitas ini rusak, kotor, atau bahkan sengaja dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, maka dari itu gimana sih caranya kita untuk menjaga fasilitas itu bareng-bareng? Maka dari itu kita datangin langsung narasumber. Ada Sersan Andika sebagai Bapak TNI, AKP Ferdi sebagai Bapak anggota Polri, ada Mas Reza sebagai aktivis mahasiswa, dan ada Bapak Arif sebagai pengamat politik. Serta ada Bapak Budi juga yang akan tersambung sebentar lagi kita dengan secara virtual. Kalau begitu, teman-teman, yuk simak. Jangan lupa share ke teman-temanmu, ke orang yang kamu cintai, ke keluargamu, dan siapapun itu. Agar nanti kita bisa membuat podcast yang lebih berkualitas lagi di episode selanjutnya. Baik, pertama kita mungkin bisa mulai dari yang berada di lapangan dulu, Bapak Sersan Andika sebagai TNI. Apa sih yang sering Bapak temui terkait fasilitas umum? Baik, terima kasih Mas Alex sudah mengundang saya pada podcast kali ini. Baik, adapun yang di lapangan yang kita lihat ini adalah banyaknya oknum-oknum yang melakukan vandalisme, yaitu perusakan properti umum. Nah, seperti merusak bangku taman atau menghancurkan lampu-lampu taman, dan ini bukan cuma merugikan Mas Alex, namun juga mengancam masyarakat, menjadi ancaman seperti wilayah yang gelap, daerah yang gelap dapat menyebabkan kecelakaan. Dan peran kami sebagai TNI yaitu untuk mempatroli dan juga koordinasi cepat ke masyarakat agar melapor jikalau ada oknum-oknum yang melakukan vandalisme. Seperti itu, Mas Alex. Ternyata kalian juga lumayan responsif. Nah, kalau begitu teman-teman, kita coba juga dengar dari sisi Polri itu sendiri. Jadi bagaimana dari Bapak AKP Ferdi? Ya, baik Zulka. Betul sekali yang disampaikan tadi oleh Pak Sersan Andika. Kami di Polri juga punya undang-undang yang mengatur hal ini. Tepatnya pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya pada pasal 406 yang mengatur tentang perusakan barang, termasuk fasilitas umum. Nah, para pelaku ini pastinya akan mendapatkan pidana maupun penjara ataupun juga denda yang akan mereka dapatkan ketika melakukan perusakan fasilitas umum. Tapi penegakan hukum ini saja tidak cukup bagi kami, melainkan harus ada yang namanya kesadaran masyarakat. Adapun contoh kecil yang dapat dilakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah salah satu langkah kecil untuk menjaga atau merawat fasilitas umum yang ada. Baik, terima kasih untuk dari Bapak Ferdi. Mungkin bisa kita lanjut kepada Mas Reza sebagai aktivis mahasiswa. Gimana sih pemuda ini bisa terlibat langsung? Baik, sebagai seorang pemuda, khususnya mahasiswa yang bergerak di bidang aktivis kampus atau aktivis mahasiswa, di sini kami sebagai aktivis biasa sering menggalang yang namanya bersih-bersih fasilitas umum. Yang biasa kami lakukan itu seperti bersih-bersih fasilitas umum, contohnya taman dan lain-lain. Juga kami biasa melakukan edukasi ataupun juga sosialisasi di sekolah-sekolah, mengingat fasilitas umum ini merupakan hak semua orang. Kalau rusak, kita sendiri yang rugi. Disinilah peran kami sebagai aktivis mahasiswa, yakni melakukan kampanye-kampanye yang edukatif. Contohnya seperti mural edukasi. Begitu, Mas Alex.
Ternyata mahasiswa juga sudah punya aksi. Nah, kalau begitu, saya juga ingin mendengar dari pengamat politik kita. Nah, jadi Pak Arif, sebagai seorang pengamat politik, kenapa masyarakat ini bisa dibilang abai akan hal tersebut? Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Sulkah. Jadi, ini sebenarnya adalah masalah tentang budaya dan sistem pemerintahan. Yang pertama adalah ada anggapan yaitu bukan milik saya. Ini suatu mentalitas atau budaya pemikiran masyarakat yang sudah turun-temurun yang mana menganggap bahwa orang merasa tidak bertanggung jawab atas fasilitas umum dan merasa bukan hal yang merugikan mereka dan mereka condong untuk acuh tak acuh serta cuek kepada fasilitas umum. Yang kedua yaitu pengawasan pemerintahan yang kurang maksimal. Walaupun ada aturan yang mengikat, tapi tidak dibarengi dengan pengawasan yang menyeluruh dan efektif, itu sama saja dengan hal yang berjalan dengan kosong. Lalu apa solusinya? Jadi ada yang namanya integritas 3 pilar. Yang pertama masyarakat aktif, yang kedua penegakan hukum yang tegas, dan yang ketiga yaitu kebijakan pro merakyat. Lalu apa contohnya? Yaitu anggaran perbaikan atau pembangunan fasilitas umum yang dibiarkan transparan dan dilihat oleh masyarakat yang luas. Oke, terima kasih atas pendapatnya Bapak Arif, dan kebetulan juga kita sudah tersambung secara virtual dengan Bapak Budi dari Dinas PUPR. Bagaimana tanggapan Bapak? Kalau itu, kalau dari kami ya memang diakui secara anggaran memang terbatas. Namun kami memiliki program yaitu adopsi fasilitas publik yang dimana warga ataupun perusahaan bisa membantu. Jadi seperti contoh terdapat komunitas yang menjaga tanaman, melindungi tanaman. Nanti bisa kami fasilitasi dengan bantuan alat dan juga pelatihan seperti itu. Jadi kuncinya ini yakni kolaborasi, begitu. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bapak Budi yang sudah tersambung bersama kami melalui virtual. Nah, saya ingin kembali lagi kepada Reza sebagai dari sisi mahasiswa. Saya ingin tahu. Nah, ini bagaimana sebenarnya dari pengalaman Reza itu sendiri? Baik, Mas Zulka, jika dilihat dari sisi pengalaman sendiri terkait halte bus ini atau fasilitas umum kita ini, biasa di kompleks saya, di sekitar kompleks saya itu halte bus biasa dijadikan sebagai sarang narkoba. Nah, biasa kami selaku masyarakat komplek ini biasa lapor ke polisi. Nah, makanya sekarang itu di kompleks saya ada patroli rutin ataupun ronda rutin yang dilakukan oleh masyarakatnya itu sendiri. Jadi kami juga selaku masyarakat mengusulkan di sini untuk pasang CCTV dan melibatkan Karang Taruna. Jadi jangan cuma mengandalkan pemerintah. Jadi kami siap koordinasi dengan Karang Taruna dan polisi untuk program halte aman ini, untuk program fasilitas umum yang aman ini. Karena di sini pemuda khususnya masyarakat harus ambil inisiatif dalam hal fasilitas umum ini. Baik, saya sangat mengapresiasi, kami dari Polisi Republik Indonesia Polri sangat mengapresiasi warga masyarakat seperti Mas Reza ini, karena kami dari Polri sangat-sangat membutuhkan laporan dari masyarakat untuk menindaklanjuti adanya kerusakan-kerusakan fasilitas umum yang terjadi di sekitar kita. Ternyata memang sekompleks itu. Kalau begitu, yuk kita mendengar atau langsung saja kita simpulkan. Sersan Andika, pesan untuk pendengar. Baik, pesan untuk para pendengar sekalian, para penonton sekalian, menjaga fasilitas umum sama dengan menjaga kedaulatan bangsa, nusa, dan negara ini. Jadi kita mulai dengan hal kecil, yaitu jika Anda melihat pelaku vandalisme, harap laporkan secepatnya ke pihak berwenang, salah satunya pada Tentara Nasional Indonesia. Jadi, pemerintah harus edukasi sejak dini, masukkan materi pelestarian fasilitas publik di kurikulum sekolah. Baik, terima kasih untuk seluruh para penonton. Yuk jadi pahlawan fasilitas umum dengan cara jangan vandalisme, lapor kerusakan, ikut serta merawat.
Baik. Sebelumnya itulah tadi sebuah ajakan yang harus kita bersama-sama kita terapkan. Fasilitas umum adalah cermin peradaban kita. Kalau kita jaga, anak cucu kita akan bisa menikmati ke depannya. Baik, terima kasih untuk Bapak Sersan Andika, AKP Ferdi, Mas Reza, dan Bapak Arif, serta Bapak Budi yang tersambung dengan kita secara virtual karena telah datang pada episode podcast kali ini. Dan untuk penonton, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Oleh karenanya, jaga milik kita, jaga Indonesia, salam peduli. Dan terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita hari ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.